Direktur LBH Korea ASOP Profesor Dr. Musa Darwin Pani SHMH menyoroti draft revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dia menilai draft RKUHP yang berasal dari Badan Keahlian DPR masih sangat prematur dan apabila draft tersebut dibawa ke paripurna akan sangat berbahaya. Hal itu disampaikan ASOP Profesor Dr. Musa Darwin akrab disapa MDP pada seminar nasional bertajuk Revisi KUHP, sejauh mana RKUHP menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar ini digelar pada Rabu 26 Februari 2025 berlangsung di Hotel Grand Aslia Kota Bandung. MDP menjelaskan banyak pasal-pasal dalam draft revisi KUHP bermasalah bagi pancawangsa atau PH yang diatur dalam hukum acara yang baru, sehingga berpotensi gesekan antara PH sangat besar, karena adanya penambahan kewenangan terhadap kejaksaan dan adanya hakim pemeriksa pendahuluan. Dia pun menilai dengan adanya dominus litis akan melahirkan lembaga yang tidak terkontrol dan cenderung transisional. Jika melihat RKUHP, hakim pemeriksa pendahulu tidak diatur secara jelas batas-batas kewenangannya sehingga berpotensi menjadi lembaga yang korup dan transaksional, ujarnya. Dominus litis dan hakim pemeriksa pendahulu juga berpotensi akan bergesekan terkait kewenangan penghentian penuntut dan penyelidikan. Dia pun menyarankan rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana perlu dikaji dan direvisi ulang. Pasal 43, ya, pasal 43 ini rawan daripada korupsi, ya, di mana di situ dikatakan putusan hakim pemeriksa pendahuluan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan adalah putusan pertama dan terakhir. Hakim, hubungi aku kalau ingin menang. Bisa jadi nyata ini dengan KUHP ini kalau ini disahkan, ya kan? Bahaya sekali, tidak ada check and balance-nya. Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa rancangan ini sifatnya masih rancangan, ya, tetapi sudah lagi digodok, ya, dan mudah-mudahan kita RSN Core juga bisa berkoordinasi atau kita juga dipanggil menjadi ahli-ahli yang dapat memberikan masukan-masukan terhadap rancangan ini. Dan kemudian saya juga mau menyampaikan mengenai dominiritis, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ucok, ya, bahwa dominiritis pada prinsipnya bukan dalam rangka penegakan hukum pidana. Dominiritis itu awalnya dari penegakan hukum perdata, di mana pihak-pihak yang berperkara bisa leluasa menentukan akhir suatu perkara. Misalkan dalam perkara perdata kan ada penggugat tergugat, ya kan? Sudah putus sampai Mahkamah Agung pun mereka berdua, kita damai saja, ya kan? Kita bisa menentukan bahwa putusan Mahkamah Agung ini dikesampingkan dengan perdamaian. Nah, berbeda dengan di hukum pidana. Di dalam hukum pidana tidak mutlak dominiritis itu kejaksaan memiliki yang namanya hak penuntutan. Karena dia sifatnya hak penuntutan, dia bisa pakai, dia bisa tidak, suka-suka dia. Bukan kewajiban loh. Hak penuntutan. Kalau dia nggak mau tuntut, itu kan hak saya. Nah, lantas kalau kita datang kepada jaksa penuntut umum, kepada jaksa 86 nih, saya mau duit segini, jangan tuntut aku. Bisa nggak dituntut? Nggak bisa. Nah, ini yang harus kita kritisi gitu. Mengapa di antara lembaga-lembaga penegak hukum itu harus ada kolaborasi yang baik supaya penegakan hukumnya bisa saling diawasi bersama-sama.